Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 22 Agustus tahun 2022. Dan selamat hari ulang tahun untuk adik Ananda Tahulending yang boleh bertambah usia di usia yang baru di hari ini. Puji Tuhan, saudara, mari kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, dan judul renungan kita adalah oleh iman dosa kita dibersihkan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan hamba doakan khusus untuk adik Ananda Tahulending yang bertambah usia di hari ini. Tuhan memberkati, biarlah segala cita-cita anak muda ini hamba-Mu taruh di dalam tangan Tuhan. Segala rencana hidupnya, dia rindu di cita-cita yang khusus yang dia sudah ceritakan, dan itu Tuhan mengetahui. Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Sekali lagi pekabaran hari ini menguatkan Ananda, menguatkan kami semua untuk tetap setia kepadamu. Kami sambut firman-Mu dan membawa doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul oleh iman dosa kita dibersihkan. Dan ayat firman Tuhan Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sekali lagi Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Roma 3 ayat 25. Darah anak domba Allah yang tak bernoda itulah yang diyakini oleh orang percaya berguna dalam hati mereka. Melihat antitipe yang agung, kita dapat berkata, adalah Kristus yang telah mati, yang bangkit kembali. Antitipe ini adalah merupakan simbol dan bahkan berada di sebelah kanan Allah, yang juga menjadi perantara bagi kita. Bersihkan aku dengan hisop, dan aku akan bersih. Basuhlah aku, dan aku akan lebih putih dari salju. Putra Allah datang dengan sukarela untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan. Tidak ada kuk yang wajib dipikulnya, karena dia bebas dan jauh di atas segala hukum. Para malaikat sebagai utusan Tuhan yang cerdas berada di bawah kewajiban untuk menaati hukum, dan tidak ada pengorbanan pribadi mereka yang bisa menebus kesalahan orang yang jatuh. Hanya Kristus yang bebas dari tuntutan hukum yang dapat melakukan penebusan manusia yang berdosa. Dia memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Darah Kristus berkhasiat, tetapi perlu diterapkan terus-menerus. Tuhan tidak ingin hamba-hambanya menggunakan sarana yang telah Dia percayakan kepada mereka hanya untuk kemuliaannya, tetapi Dia ingin agar mereka menguduskan diri mereka supaya dapat melakukan misinya. Juru Selamat sedang menundukkan dirinya kepada mereka yang ditebus dengan darahnya, sambil berkata dengan kelemah lembutan dan belas kasihan yang tidak terperikan, maukah engkau sembuh? Ia menyuruh engkau bangkit berdiri dalam keadaan sehat dan penuh damai. Ia akan membebaskan tawanan yang terbelenggu oleh kelemahan dan kemalangan dan rantai dosa. Kita harus melatih iman yang hidup itu, yang dapat menebus, yang dapat menembus kabut gelap yang bagaikan dinding tebal yang menghalangi kita dari terang surya. Jadi saudara, oleh iman dosa kita dihapuskan atau dosa kita dibersihkan.
Dan saudara, kalau kita memperhatikan mulai dari perjanjian lama hingga ke kitab perjanjian baru, kita menemukan bahwa domba itu adalah melambangkan Yesus Kristus. Mengapa domba itu menjadi lambang Yesus Kristus? Domba adalah binatang yang penurut, dan dalam penyembelihan di Ka'bah, domba ini adalah binatang yang sering menjadi utama dalam pengorbanan. Walaupun ada lembu atau sapi, dan juga ada kambing, burung terkukur, dan lain-lain. Tapi domba adalah korban utama karena Yesus disebut anak domba Allah. Dan di dalam kitab Kejadian, ketika manusia menggunakan atau membuat pakaian dari daun pohon ara, di sana di Kejadian pasal 3, Allah menyediakan pakaian dari kulit binatang. Itu berarti bahwa Allah membunuh seekor binatang. Dalam hal membunuh seekor binatang pasti ada pertumpahan darah di situ. Itu berarti bahwa kita akan bertanya, apa maksud? Nah, itu semua sebenarnya maksud daripada pembunuhan seekor binatang yang kulitnya dijadikan pakaian. Nah, pakaian itu sebenarnya adalah Yesus itu sendiri yang dipakaikan kepada kita, menutupi ketelanjangan dosa kita. Itulah Yesus itu sendiri yang sudah dibunuh dalam simbol di pembunuhan itu berkaitan dengan pembunuhan seekor binatang di kitab Kejadian. Dan tidak disebutkan di sana binatang apa, tetapi ketika Yesus adalah anak domba Allah, maka kita bisa memastikan bahwa itu adalah domba yang disembelih di kitab Kejadian. Dan itu nanti digenapi ketika Yesus terpalang di atas kayu salib, darahnya tercurah, menetes, ditumpahkan untuk dosa-dosa kita. Jadi saudara, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan ini adalah simbol daripada pengorbanan Yesus yang besar itu. Hari ini kita mau diajak, apakah kita mau menerima Dia sebagai juru selamat kita? Yesus adalah manusia yang menjelma jadi manusia, tapi ingat, Dia adalah Tuhan. Dia sudah berkorban untuk kita. Panggilan kepada kita hari ini, apakah kita mau betul-betul percaya kepadanya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan pada akhirnya Yesus Tuhan akan menuntun kita untuk menjadi umat Tuhan yang setia, tetap setia sampai Dia datang pada kali yang kedua. Hari ini kita bisa berkata terima kasih atas maha ajaibnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita kirim pekabaran pagi dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Bila dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkati sekali lagi Ananda yang berulang tahun, dan umat-umat-Mu, pendengar renungan pagi di mana saja berada, Tuhan juga turut memberkati. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.